Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasya Alifako dengan NIM 20 akan mempresentasikan hubungan antara norma hukum dengan asas hukum. Hubungan antara norma hukum dengan asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah asas hukum sebagai kaidah yang fundamental yang menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan atau perundang-undangan dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah asas hukum telah secara langsung dijadikan aturan hukum. Perumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimanakah hubungan antara norma hukum dengan asas hukum. Masalah ini akan diteliti dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentatif berdasarkan teori sebagai progresi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut penulis, asas hukum seharusnya digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pembentuk undang-undang dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena sudah seharusnya pembentukan undang-undang tidak menjadikan suatu asas hukum menjadi suatu norma hukum pada pasal-pasal dalam undang-undang. Latar belakang. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya disebut dengan pedoman. Kehidupan masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam norma yang ada di Indonesia. Dikenal ada beberapa norma, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas hukum ini ditetapkan oleh yang berwenang menjadi norma hukum. Tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran demi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perundang-undangan pada umumnya, dan juga merupakan sebagai syarat akademis yang harus ditempuh oleh penulis sekaligus pengembangan keilmuan hukum perundang-undangan bagi penulis pada khususnya. Isi makalah. Metode penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilihat dari segi keilmuan hukum yang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif, maka penelitian bukan normatif dan penelitian hukum empirik tidak dikenal, baik di negara-negara common law system maupun civil law system. Dikotomi semacam itu tidak pernah ada. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif tanpa bermaksud mendetermininya, yang menggunakan bahasa hukum primer dan bahasa hukum sekunder. Bahan-bahan hukum ini dianalisis berdasarkan logika deduktif yang menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proporsi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil dan pembahasan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sejak era reformasi terhadap kecenderungan untuk meletakkan asas-asas hukum atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam salah satu
pasal-pasal awal atau dalam bab ketentuan umum seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut seperti dijelaskan pada latar belakang, di mana dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 asas hukum telah ditetapkan menjadi suatu rumusan norma hukum. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah asas hukum merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma hukum. Artinya setiap norma hukum yang wujudnya konkret sebagai aturan hukum harus mencerminkan atau didasari pada asas-asas hukum sebagai landasan pembentukannya. Secara sifat norma hukum datanya dari luar seseorang, misalnya oleh negara, yang berfungsi mengatur dan memiliki sanksi yang memaksa yang dapat langsung diterapkan oleh aparat negara. Sedangkan asas hukum bekerja secara tidak langsung yang berfungsi memberi pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya pembentuk undang-undang tidak menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undang sebagai suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undang yang dibentuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.